sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam yang hormat Bapak Eksa dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala karena memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Novi Safitri yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang kode etik profesi. Adapun saya Akmalul Hamdi Bahri, Mary Aprilianti, dan Revani Putria Happy. Baiklah teman-teman, saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh teman saya Mary Aprilianti. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, memahami kode etik profesi. Merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Adapun prinsip kode etik, yang pertama prinsip tanggung jawab, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip otonomi, dan yang terakhir prinsip kejujuran. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab, yaitu seseorang harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dengan profesional akan terbentuk dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tanggung jawab bukan hanya dilakukan pada hasil pekerjaan, namun juga atas segala akibat dari keputusan yang diambil. Untuk itu, sebelum mengambil keputusan, pikiran juga dampak yang akan terjadi ke depannya. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Keadilan adalah hak bagi semua orang tanpa membedakan status atau yang lainnya. Profesionalitas seseorang bisa dilihat dari keputusan yang diambil. Seorang profesional akan berusaha bekerja dengan seadil mungkin untuk memuaskan pelanggannya. Yang ketiga, ada prinsip otonomi. Seorang pekerja juga berhak menantang kode etik profesi yang tidak benar. Itu karena karyawan juga memiliki hak kebebasan untuk menentang apa yang dirasa salah olehnya. Itu berarti pekerja memiliki pilihan untuk mengikuti kode etik yang berlaku atau melawannya. Yang keempat, prinsip kejujuran. Kejujuran bisa menjadi tolak ukur apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Dalam kode etik profesi sudah jelas bahwa orang yang bekerja harus jujur dalam menjalankan tugasnya. Itu bertujuan untuk menjaga nama baik dan menjaga kepercayaan dari banyak orang. Jika orang sudah tidak percaya pada sebuah profesi, maka profesi tersebut bisa hilang seiring perkembangan zaman. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Revani. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik moderator, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pelanggaran kode etik profesi di Indonesia. Dengan judul Indonesia Darurat Etika Profesi, Cerminan Kasus Narkotika di Indonesia.
Peristiwa ditangkapnya publik figur Jennifer Dunn atau biasanya disapa Jedun juga menghebohkan publik pada tahun 2018 lalu. Pasalnya, Jedun sudah 2 kali keluar masuk penjara karena kasus narkoba. Jedun ditangkap bersama dengan Raditya atau Tio saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dalam putusan majelis hakim, Jedun mendapatkan vonis ringan yaitu penjara selama 8 bulan, sedangkan Tio mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Hal ini menjadi janggal lantaran keduanya sama-sama mengkonsumsi sabu. Ketika hal ini dipertanyakan oleh pengacara Tio, jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Jennifer Dunn hanya sendok pipet bukan sabu. Dari kejadian tersebut, hukum memperlihatkan keberpihakannya kepada Jennifer Dunn bukan menunjukkan ketegasan dalam memberantas narkoba. Next. Keberpihakan hakim jadi masalah utama. Vonis 8 bulan penjara yang diterima Jennifer Dunn menunjukkan tidak tegasnya hakim dalam menetapkan vonis. Ada keteledoran yang sengaja dibuat demi menutupi citra seorang public figure, di mana seharusnya seorang public figure bisa memberikan teladan baik untuk masyarakat. Tentunya hal tersebut melanggar prinsip seseorang hakim yang mana dalam memberikan keputusan hakim harus bersikap profesional dan berperilaku jujur. Hakim-hakim seperti inilah yang membuat hukum di Indonesia dianggap lemah. Hukum tunduk pada siapa yang memiliki kekuasaan, bukan pada siapa yang benar. Hukum akan memihak pada siapa yang memiliki uang, bukan kepada siapa yang butuh keadilan. Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut sudah tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Semestinya hukum di Indonesia berlaku pada semua orang tanpa terkecuali, agar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hukum di Indonesia akan berjalan sesuai dengan ketentuannya apabila aparat penegak hukum dan masyarakatnya sebagai objek hukum mampu melaksanakan aturan hukum dengan baik. Selanjutnya, etika apa saja yang dilanggar pada kasus tersebut? 1. Prinsip tanggung jawab. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kejujuran. Selanjutnya, apa penyebab pelanggaran etika tersebut? 1. Kurangnya iman dari individu tersebut. 2. Tidak ada pedoman hidup dari individu tersebut. 3. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas dari orang tersebut. 4. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari orang tersebut. 5. Kebutuhan individu. 6. Kurangnya sanksi yang keras atau tegas di negara kita tentang pelanggaran kode etik. Selanjutnya, siapa saja yang dirugikan dari kasus ini? Akibat vonis ringan yang diberikan hakim kepada terdakwa akan meningkatkan jumlah pengguna narkoba. Bahkan dari balik jeruji besi, bandar narkoba masih bisa bertransaksi dengan para pembelinya. Kelalaian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentunya bertolak belakang dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba di Indonesia demi masa depan generasi muda. Apabila peredaran narkoba dibiarkan terus-menerus, maka akan mengakibatkan negara Indonesia hancur secara perlahan. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas saya apa ya?